Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang berjumpa dengan Ibu Iis Aisyah. Kalau minggu kemarin kalian telah dijelaskan mapel produktif C2 oleh Ibu Desi, dan sekarang Ibu akan menjelaskan di minggu ke-6. Oke, seperti yang kalian ketahui, materi atau mapel dari C2 itu adalah kearsipan, yang kedua adalah teknologi perkantoran, dan yang ketiga adalah korespondensi. Materi atau mapel yang pertama akan Ibu jelaskan yaitu adalah tentang kearsipan. Masuk ke KD 3.10 ya, minggu berikutnya. Menganalisis penilaian arsip dalam rangka menentukan referensi arsip. Yang pertama, pengertian penilaian arsip telah kalian dengar materinya minggu kemarin. Kemudian nilai guna arsip juga sudah disampaikan, dan sekarang Ibu akan menjelaskan dari kriteria nilai guna arsip. Selanjutnya kriteria penilaian arsip, dan yang terakhir tahap-tahap pelaksanaan penilaian arsip. Oke, dimulai dari kriteria nilai guna arsip. Nilai guna arsip terbagi menjadi dua. Yang pertama, nilai guna primer. Apa sih nilai guna primer? Didasarkan pada kegunaan dan kepentingan instansi pencipta sebuah arsip. Ya, kalau nilai guna sekunder didasarkan pada kepentingan sebuah organisasi atau kepentingan umum sebagai bukti pertanggungjawaban nasional. Bedanya apa? Bedanya kalau primer itu kepentingan instansi oleh si pencipta arsip, ya. Kalau yang sekunder, perbedaannya dipertanggungjawabkan secara nasional. Oke, bisa dipahami ya anak-anak semua ya. Sekarang masuk ke dalam kriteria penilaian arsip. Ya, kriteria penilaian arsip terbagi menjadi dua. Yang pertama, arsip yang bernilai permanen dapat disimpan. Ya, yang kedua, arsip yang bernilai guna sementara bisa dimusnahkan di kemudian hari. Jadi, kriteria penilaian arsip ada berapa? Ada dua. Yang pertama itu dapat disimpan secara permanen. Yang kedua, bersifat sementara, ya, arsipnya, dan bisa dimusnahkan di kemudian hari, tergantung dari fungsi dan kegunaan arsip itu sendiri. Jadi, kalau misalkan dimusnahkan apabila umur atau jadwal retensinya telah berakhir, baru sampai akhirnya dimusnahkan. Selanjutnya yang kelima itu adalah tahap-tahap penilaian sebuah arsip. Nah, tahap-tahap ini ada terbagi menjadi 4. Yang pertama, deskripsikan setiap folder atau naskah yang sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai jenis sebuah kegiatan, jenis transaksi, isi informasi, dan kurun waktu transaksi. Selanjutnya, tahap yang kedua adalah himpunan kartu deskripsi atau folder atau naskah dari kegiatan yang sama dalam satu berkas. Kemudian tahapan ketiga adalah himpun berkas dalam satu seri arsip. Ya, himpun itu adalah simpan. Jadi kalian harus bisa menyimpan berkas dalam satu seri arsip agar tidak tertukar. Jadi diberikan sebuah kode seri. Yang keempat adalah lakukan penilaian untuk tiap seri, ya, baik dari aspek fungsinya maupun informasinya. Jadi yang keempat itu kalian harus bisa menilai dari tiap masing-masing seri arsip. Oke, sampai situ bagaimana anak-anak? Paham semuanya? Insya Allah paham ya. Kalian harus bisa menganalisis dan membaca dari materi yang telah Ibu sampaikan agar kalian paham. Oke? Dan sekarang Ibu akan memberikan sebuah tugas untuk kalian agar kalian lebih paham dan lebih bisa belajar. Yang pertama tugasnya adalah jelaskan menurut pendapat kalian mengapa sih penilaian arsip diperlukan dalam kegiatan perkantoran. Ya, jadi menurut pendapat kalian aja. Kemudian yang kedua, sebutkan contoh arsip yang diperlukan secara permanen. Contohnya arsip apa saja yang disimpan secara permanen? 1 apa, 2 apa, dan seterusnya. Minimal itu 5. Ya, minimal 5 contoh arsip yang diperlukan secara permanen. Kemudian yang ketiga, sebutkan contoh arsip yang bisa dimusnahkan di kemudian hari. Ya, ingat kan perbedaan antara permanen dan yang masa aktifnya hanya sesaat. Jadi kalian harus bisa membedakan. Nah, yang ketiga ini contoh arsip yang bisa dimusnahkan kemudian hari. Terserah
entah 5 tahun atau 25 tahun, umur arsipnya terserah. Dilihat dari jadwal retensi arsip yang pernah dijelaskan sama Ibu Desi. Oke, paham ya tugasnya ya, dikerjakan di buku masing-masing, di buku arsip, kemudian diupload ya, dan kirim ke guru mapelnya masing-masing. Oke. Sekarang Ibu akan menjelaskan mapel dari korespondensi. Yaitu KD-nya menganalisis pembuatan surat niaga dan membuat surat niaga. Yang pertama, pengertian surat niaga telah disampaikan sama Ibu Desi minggu kemarin. Dan yang kedua, jenis-jenis surat niaga sudah dijelaskan dengan Ibu Desi. Yang ketiga, Ibu akan menjelaskan prosedur pembuatan surat niaga. Nah, yang jenis-jenisnya itu Ibu akan menjelaskan dari nomor 6 yang kemarin sampai dengan nomor 5 jenis-jenis surat niaganya. Jadi Ibu akan menjelaskan secara berurutan sesuai dengan urutan sebelumnya. Nah, yang keenam itu ada surat jenis-jenis suratnya. Ada surat penolakan pesanan. Oke. Surat penolakan pesanan, surat ini dikirimkan oleh si penjual karena tidak bisa memenuhi pesanan, ya. Jadi tidak mungkin kalau misalkan si penerima pesanan itu melakukan sebuah penolakan pesanan kalau tidak memenuhi sebuah pesanan. Jadinya harus dipesan terlebih dahulu. Kalau misalkan tidak sesuai, baru dilakukan sebuah surat penolakan. Nah, selanjutnya yang ketujuh, surat pengaduan. Surat pengaduan, surat ini dikirimkan oleh pembeli kepada penjual karena ada barang yang tidak sesuai. Ya, jadi ibaratkan komplain. Jadi seperti surat komplain. Jadi kalau ada yang tidak sesuai, baru dibuatlah surat pengaduan. Yang kedelapan adalah surat keberatan. Adalah surat penolakan atau keberatan dalam bentuk tertulis. Ya. Nomor 9 adalah surat permintaan penangguhan pembayaran. Surat hutang yang dibuat oleh pembeli kepada penjual untuk penundaan pembayaran dari waktu yang sudah disepakati. Ya, jadinya dibuatlah surat permintaan penangguhan. Jadi diperpanjang ya hutangnya itu. Dibuatlah surat permintaan penangguhan pembayaran. Tapi harus disepakati oleh kedua belah pihak antara si penjual dan si pembeli. Oke, selanjutnya yang nomor 10, surat tagihan. Surat tagihan, surat yang dikirim oleh penjual karena pembeli belum melunasi. Jadi dibuatlah surat tagihan tersebut. Ya, nggak mungkin kalau misalkan ada si pembeli mengirimkan surat tagihan, tapi kalau sudah lunas, ya jadinya belum lunas sehingga dibuatlah sebuah surat tagihan. Kemudian masuk ke prosedur pembuatan surat niaga. Prosedur pembuatan surat niaga dibedakan menjadi 4. Ya. Yang pertama, pastikan atau sebutkan maksud dan tujuan dengan jelas. Jadi kalian harus bisa memastikan maksudnya apa, surat niaga dan tujuannya apa agar jelas. Kemudian yang kedua, pastikan atau sebutkan jenis dan jumlah yang dipesan. Ya, jadi harus dicek terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga adalah cara pengirimannya itu seperti apa. Jadi harus dibuat sebaik mungkin, sebetul mungkin. Yang keempat, cara pembayarannya juga harus sesuai ya dengan ketentuannya. Oke, itu adalah prosedur pembuatan surat niaga. Nah, sekarang Ibu akan menugaskan kalian buatlah salah satu contoh surat niaga pada kertas HVS ukuran F4. Ya, contoh surat niaganya apa? Kemudian kalian buat di kertas HVS ukuran F4. Kemudian kumpulkan pada guru mapelnya masing-masing. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan mapel dari teknologi perkantoran. KD-nya, kompetensi dasarnya, menerapkan prosedur kegiatan rapat atau telekonferensi. Materi yang pertama itu pengertian rapat dan telekonferensi sudah dijelaskan minggu lalu. Kemudian yang kedua, jenis-jenis rapat juga sudah dijelaskan minggu lalu.
Dan sekarang Ibu akan menjelaskan manfaat dan tujuan rapat. Dan nomor 4, prosedur rapat telekonferensi. Ya, jadinya Ibu akan jelaskan sesuai dengan tahapannya ya. Sekarang manfaatnya akan Ibu bacakan. Manfaat rapat itu apa sih? Manfaat rapat itu sebagai sarana untuk memecahkan sebuah masalah. Jadi diadakan sebuah rapat itu untuk memecahkan sebuah masalah agar dapat mendapatkan sebuah solusi yang terbaik. Kemudian yang kedua itu adalah sebagai sarana untuk menyampaikan sebuah informasi. Ya. Yang ketiga, sebagai forum demokrasi. Jadi pada saat rapat mungkin ada berbagai saran ataupun masukan dari anggota-anggota rapat. Ya, itu sebagai forumnya. Kemudian yang keempat itu adalah sebagai alat koordinasi. Yang kelima, sebagai sarana bernegosiasi. Kemudian selanjutnya sebagai sarana pembentukan peraturan. Ya. Selanjutnya, setelah manfaat rapat, di sini ada tujuan rapat. Tujuan rapat terbagi menjadi 5. Yang pertama, untuk menyampaikan sebuah informasi. Yang kedua, untuk memperoleh sebuah ide, pendapat, kritik, ataupun saran. Yang ketiga, untuk melatih sikap kerjasama. Yang keempat, sebagai ajang untuk menyampaikan sebuah permasalahan. Yang kelima, sebagai sarana untuk mengambil sebuah keputusan. Paham ya? Nah, di sini Ibu akan menerangkan sebuah prosedur sebuah rapat. Prosedur dalam sebuah rapat itu harus dilakukan pada saat rapat itu dilakukan. Ya. Bagaimana sih prosedur yang seharusnya? Yang pertama, tentukan masalah dan tujuan. Kita harus tahu dulu nih, masalahnya apa dan tujuannya apa. Diadakan sebuah rapat. Yang kedua, siapkanlah perlengkapan rapat. Perlengkapan rapat itu adalah media untuk pendukung sebuah rapat. Yang ketiga, menyediakan tempat rapat. Tempatnya harus tahu di mana sih tempat yang akan digunakan. Entah itu di ballroom, di ruang meeting, nggak mungkin kan di lapangan bola, ya. Kemudian selanjutnya, membuat daftar hadir rapat. Ingat, ini adalah sebuah absensi yang penting untuk anggota rapat. Jadi ketahuan siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Oke, selanjutnya kalian harus bisa mempersiapkan peserta rapat. Apa saja sih yang dipersiapkan untuk peserta rapat? Dimulai dari konsumsi, kemudian dimulai dari peralatan kayak mejanya, kemudian kursinya, semua harus dipersiapkan agar pada saat anggota rapatnya datang, dia tidak kebingungan atau mencari peralatan yang akan digunakan pada saat rapat. Kemudian mempersiapkan bahan rapat. Bahan rapat itu seperti kayak materinya apa yang akan dibahas, kemudian sanggahan ataupun informasi yang akan disampaikan oleh anggota, itu juga harus dipersiapkan pada saat rapat. Kemudian selanjutnya mencatat hasil rapat. Ya. Biasanya ada orang khusus pada saat rapat itu mencatat semua hasil pembicaraan selama rapat. Ya. Dinamakan notulis. Orang yang menulis rangkuman dari rapat yang telah berlangsung. Kemudian selanjutnya pendistribusian hasil rapat, ya. Dan yang terakhir prosedurnya adalah melakukan tindak lanjut hasil rapat. Nah, setelah rapatnya dilaksanakan, kemudian harus ada tindak lanjutnya seperti apa. Nah, itu harus dipantau oleh pimpinan rapat. Ya, atau si notulis yang membuat sebuah notulennya rapat. Jadi harus ada hasil jangka panjangnya, ya. Setelah dari prosedur rapat, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Tugasnya adalah kalian harus bisa membuat peta konsep dari materi yang sudah dijelaskan. Peta konsepnya yang mana, Bu? Peta konsep dimulai dari materi minggu yang lalu. Dimulai dari pengertian sampai dengan prosedur rapat. Ya, jadi kalian membuat sebuah peta konsep di buku kalian masing-masing dan dikumpulkan kepada guru mapelnya masing-masing. Oke, sekian dari Ibu.
Apabila ada pertanyaan, silahkan kalian bertanya pada forumnya masing-masing. Oke, tetap di rumah, jaga jarak, dan kalian harus berbanyak beribadah. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.